Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Revi Puspowardeni dari kelas 105, absen 25. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian perubahan iklim serta gejalanya. Iklim merupakan rata-rata cuaca yang juga menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu. Iklim berubah secara terus-menerus karena adanya interaksi antara suatu komponen dan faktor eksternal, misalkan saja pada erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, serta faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti pada perubahan penggunaan lahan serta penggunaan bahan bakar fosil. Jadi, apa sih perubahan iklim itu sebenarnya? Perubahan iklim itu adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Perubahan iklim membawa dampak buruk yang merugikan bagi sektor kehidupan. Oleh karena itu, permasalahan kehidupan menjadi tanggung jawab masyarakat global. Nah, jadi kalian tahu nggak sih gejala dari perubahan iklim itu sendiri apa saja? Yang pertama, peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, suhu bumi meningkat agak cepat dengan peningkatan rata-rata 0,6 sampai 0,9 derajat. Bumi terasa semakin panas. Bahkan dalam satu dekade terakhir, suhu permukaan bumi juga sempat meningkat hingga 1,2 derajat Celcius, yaitu pada tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, ada peningkatan suhu permukaan air laut. Peningkatan suhu laut tersebut berdampak signifikan terhadap kehidupan dan ekosistem laut, serta berpotensi menyebabkan kematian bagi organisme yang tidak dapat bermigrasi ke perairan yang lebih dingin. Yang ketiga, pencairan luasan es permukaan bumi dan kenaikan permukaan air laut. Salah satu dampak mencairnya es di kutub adalah meningkatnya permukaan air laut. Kenaikannya muka air laut menyebabkan berkurangnya wilayah daratan yang disebabkan tenggelamnya kawasan pesisir atau pulau-pulau kecil di suatu negara. Nah, yang terakhir nih atau yang keempat, yaitu perubahan pola cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim merujuk pada kondisi cuaca yang di luar dari kebiasaannya atau normalnya, mencakup fenomena cuaca seperti hujan deras, banjir, badai petir, topan, tornado, atau gelombang panas yang ekstrim. Fase-fasenya yaitu 1. El Nino merupakan fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Yang kedua, ada fase La Nina, merupakan fenomena alam yang terjadi secara periodik di Samudra Pasifik. Fenomena ini menyebabkan suhu muka laut mengalami penurunan sehingga udara terasa lebih dingin daripada biasanya. Dan yang ketiga yaitu fase netral, merupakan kondisi normal yang tidak terjadi El Nino ataupun La Nina. Suhu muka laut, pola hujan, kawasan tropis, dan sirkulasi atmosfer berada dalam kondisi rata-ratanya. Berikut itu adalah penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, dampak serta penyebabnya akan disampaikan oleh teman saya, Bulan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Rizky Justisia dari kelas 105 absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan penyebab dari perubahan iklim. Yang pertama, ada pengertiannya. Perubahan iklim akibat pemanasan global yang terjadi dengan perlahan, namun pasti membawa dampak yang sangat besar bagi keanekaragaman hayati, baik itu dari tingkat spesies hingga tingkat ekosistem, yang akhirnya manusia juga terkena imbasnya. Selanjutnya ada dampak perubahan iklim. Yang pertama ada kekeringan. Perubahan iklim turut mengubah ketersediaan air yang dapat memicu kekeringan di berbagai wilayah. Yang kedua ada menyebabkan badai destruktif. Badai destruktif menjadi lebih kuat dan sering terjadi di beberapa wilayah,
sering dengan meningkatnya suhu, maka banyak air menguap. Yang ketiga ada punahnya beberapa spesies. Yang keempat ada pemutihan karang. Yang kelima ada penyusutan keragaman sumber gaya genetik. Keenam ada perubahan interaksi antar spesies. Ketujuh ada meningkatkan resiko kesehatan. Selanjutnya ada penyebab perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan oleh dua faktor nih. Yang pertama ada faktor alam, yang kedua ada faktor manusia. Penyebabnya adalah yang pertama ada meningkatnya kadar CO2. CO2 merupakan salah satu jenis gas yang memiliki efek rumah kaca, yaitu dapat menangkap dan menahan panas matahari. Yang kedua ada anomali efek rumah kaca. Efek rumah kaca pertama kali dikenalkan pada tahun 1824 oleh ilmuwan bernama Joseph Fourier. Secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan oleh perubahan komposisi atmosfer. Selanjutnya, yang ketiga yaitu aktivitas manusia sebagai penyebab utama perubahan iklim. Aktivitas manusia merupakan faktor utama perubahan iklim. Banyak aktivitas manusia yang mungkin terjadi tidak sadar dengan menyebabkan perubahan iklim di bumi. Contohnya yaitu yang A, kegiatan terkait alih fungsi lahan, B, menggunakan gas CFC atau freon dalam kehidupan sehari-hari, yang C, penggunaan listrik secara berlebihan. Yang keempat, ada aktivitas kendaraan bermotor. Secara global, Indonesia berada di urutan ke-6 dalam menghasilkan gas emisi atau gas buang sekitar 4,47%. Kelima, yaitu adanya kegiatan terkait produksi dan penggunaan plastik. Polusi plastik menjadi salah satu penyebab terbesar perubahan iklim. Sampah plastik dapat menyebabkan pemanasan global bumi. Contohnya yang A, produksi plastik, B, produksi produk plastik, C, pengolahan dan pembuangan sampah. Yang keenam, yang selanjutnya yaitu keenam, ada penimbunan sampah organik. Dalam setiap kegiatannya, manusia hampir selalu menghasilkan sampah, yaitu sampah berkontribusi besar untuk emisi gas rumah kaca, yaitu gas metana atau CH4. Itulah dampak dan penyebab dari perubahan iklim. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kalian kurang maksud, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.